Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Indonesia. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Runtuhnya Majapahit disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perang saudara akibat perebutan kekuasaan, yang mengindikasikan lemahnya pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis, ibu kota kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Majapahit terletak dan berpusat di Jawa Timur, dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa lalu. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya yang juga sebagai raja pertama di Hutan Terik, sekitar tepi Sungai Brantas. Hingga akhirnya pada 1517 di bawah pimpinan Pati Unus, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan baru di tanah Jawa. Jika kerajaan Majapahit tidak runtuh dan masih ada hingga sekarang, maka sistem pemerintahan sekarang akan menjadi monarki dan kemungkinan terbaiknya adalah monarki konstitusional. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Provinsi Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya menantu Kertanagara, Maharaja Singhasari. Dan mencapai puncak kejayaannya menguasai wilayah Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Kemaharajaan Majapahit adalah kemaharajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai monarki terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Manila, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Sisa-sisa peninggalan arkeologis dan reruntuhan bangunan kunonya banyak ditemukan di Kabupaten Mojokerto, karena pernah menjadi ibu kota Majapahit. Raja Patni wafat pada tahun 1350. Setelah ibundanya wafat, Ratu Tribuana-Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Ibnu Battuta dalam perjalanannya mengunjungi tempat yang disebut Muljawa. Negeri itu membentang sebesar 2 bulan perjalanan, dan memerintah negara Kakula dan Komara. Dia tiba di kota bertembok bernama Kakula, dan mengamati bahwa kota itu memiliki kapal perang untuk bajak laut yang merampok. Dia bertemu dengan penguasa Muljawa dan tinggal sebagai tamu selama 3 hari. Ibnu Battuta mengatakan bahwa perempuan Jawa menunggang kuda, memahami cara memanah dan berperang seperti laki-laki. Ibnu Battuta mencatat sebuah cerita tentang sebuah negara bernama Tawalisi yang menentang Raja China, dinasti Yuan, dan berperang dengannya menggunakan banyak kapal jung. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Tumasik jatuh ke tangan Majapahit pada masa Raja kedua, Sri Wikramawira. Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribuana-Tunggadewi Jayawisnuwardani, dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Hayam Wuruk dibantu dengan patihnya yaitu Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dia bersumpah tidak akan merasakan palapa atau menikmati istirahat sebelum menyatukan Nusantara. Pada masa Hayam Wuruk hampir seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan dengan panji-panji kerajaan Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai ke luar Nusantara. Pada era Hayam Wuruk agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Berbeda dengan Hayam Wuruk yang beragama Hindu, agama Mahapati Gajah Mada adalah Buddha. Dalam negara Kertagama, wilayah Majapahit diawali dengan sebuah kota kecil yang dibangun di daerah yang awalnya merupakan sebuah hutan belantara. Berkat orang-orang yang dikirim oleh Arya Wiraraja untuk membuka hutan tersebut,
akhirnya berdiri sebuah desa bernama Majapahit. Setelah dahar runtuh berkat serbuan tentara Tatar Mongol, dengan Raden Wijaya juga ikut menyerbu Jayakatwang, desa Majapahit dijadikan pusat pemerintahan kerajaan baru, yang disebut dengan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu kekuasaan Majapahit meliputi daerah lama Kerajaan Singhasari hanya sebagian saja wilayah Jawa Timur. Sepeninggal Ranggalawe dan atas janji Raden Wijaya yang diberikan kepada Wiraraja Kerajaan Majapahit dibelah menjadi dua. Bagian timur yang meliputi daerah Lumajang, dulu, Lamajang, diserahkan kepada Wiraraja. Pada masa ini Kerajaan Majapahit hanya meliputi daerah Kediri, Singhasari, Jenggala dan Madura. Wilayah Majapahit akhirnya diperluas berkat penundukan Sadeng, di tepi Sungai Badadung dan Keta di pantai utara dekat Panarukan. Baru setelah seluruh Jawa Timur dikuasai penuh, Majapahit mulai menjangkau pulau-pulau di luar Jawa yang disebut Nusantara, meliputi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Pada zaman Majapahit terjadi perkembangan, pelestarian, dan penyebaran teknik pembuatan keris. Teknik pembuatan keris mengalami penghalusan dan pemilihan bahan menjadi semakin selektif. Penggunaan keris sebagai tanda kebesaran kalangan aristokrat juga berkembang pada masa ini dan meluas ke berbagai penjuru Nusantara, terutama di bagian barat. Tentara Majapahit dibagi menjadi dua jenis, pasukan utama yaitu prajurit, pasukan profesional, dan pasukan wajib militer yang diambil dari para petani. Senjata utamanya adalah tombak. Pada awalnya, kavaleri ada dalam jumlah terbatas, mereka digunakan untuk pengintaian dan patroli, mungkin dipersenjatai dengan tombak. Setelah serangan Mongol, penggunaan kuda di Jawa semakin meluas terutama untuk perang. Kereta perang digunakan untuk mengangkut para prajurit ke medan perang. Beberapa kereta perang memang digunakan dalam pertempuran. Sebagai contoh Patih Nambi menggunakan kereta perang dan berperan sebagai pemanah pada pemberontakan Ranggalawe, 1295 Masehi. Gajah Mada juga menaiki kereta perang saat menyerang pasukan Sunda dalam pertempuran Bubat 1357. Kereta perang dipahatkan pada Candi Penataran, tampaknya dimodelkan dari dunia nyata. Gajah perang digunakan terutama untuk transportasi, atau sebagai tunggangan untuk bangsawan dan tentara berpangkat lebih tinggi.